Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini, Kamis 7 Juni 2018, kami akan melakukan pemeriksaan fisik jantung sebagai output hibah stranas internal dengan judul Model Pembelajaran Video untuk Meningkatkan Kemampuan Pemeriksaan Fisik. Pembuatan video ini kami dibantu oleh Mbak Nur Ayu Fazarini sebagai perawat. Pada pemeriksaan jantung terdapat 5 tahap. Yang pertama yaitu tahap persiapan, tahap prakerja, tahap terminasi, kemudian tahap dokumentasi. Pada tahap persiapan dibagi menjadi 3 jenis, yaitu persiapan alat, persiapan lingkungan, dan juga persiapan pasien. Untuk persiapan alat, di sini untuk alat pemeriksaan jantungnya ada antiseptik gel, gunanya untuk mencuci tangan. Kemudian ada stetoskop, ada bengkok, ada handscoon, dan juga ada buku dokumentasi dilengkapi dengan pena. Untuk jenis tahap persiapan yang kedua yaitu persiapan lingkungan. Untuk persiapan lingkungan yang pertama, jaga privasi pasien dengan menutup sketsel. Kemudian pastikan ruangan dalam kondisi terang, lampu dinyalakan. Kemudian persiapan pasien, yang pertama kita mengidentifikasi nama, usia, dan juga alamat pasien. Kita dengan cara kita menanyakan kepada pasien sambil melihat gelang registrasi pada tangan pasien. Permisi Pak, tolong disebutkan nama, usia, dan juga alamat. Benar dengan Pak Tono, usia 40 tahun dan juga alamat Madiun. Setelah kita memastikan bahwa pasien yang akan kita periksa benar, kemudian kita memposisikan pasien. Posisi pada pemeriksaan jantung sebaiknya pasien dengan tiduran atau berbaring. Kemudian kita beralih ke tahap yang kedua, yaitu tahap prakerja. Yang pertama, kita memperkenalkan diri kepada pasien. Bapak, perkenalkan saya perawat Faje. Di sini saya akan melakukan pemeriksaan jantung kepada Bapak. Gunanya yaitu untuk melihat atau memastikan apakah jantung Bapak mengalami kelainan atau tidak. Bagaimana Pak, apakah Bapak bersedia? Setelah mendapatkan persetujuan oleh pasien, kemudian kita mencuci tangan dan menggunakan handscoon. Beralih ke tahap yang ketiga yaitu tahap kerja. Metode pemeriksaan jantung ada 4, yaitu inspeksi, palpasi, perkusi, dan auskultasi. Yang pertama yaitu inspeksi. Amati bentuk prekordial. Sebelum kita mengamati bentuk jantung, kita buka dulu selimut dan juga baju pasien. Cukup dengan dising-singkan ke atas agar memudahkan kita dalam pemeriksaan. Yang pertama, kita mengamati bentuk prekordial. Bentuk prekordial diperiksa dengan cara inspeksi bentuk dada. Bentuk dadanya apakah simetris atau tidak. Kemudian kita lihat cekung ke dalam atau cembung keluar atau tidak. Kemudian amati bentuk denyut apeks jantung. Bentuk denyut apeks jantung itu diperiksa dengan cara melihat apakah letaknya normal, bergeser ke bawah atau ke samping atau tidak. Ini biasanya denyut apeks jantung dilihat di sekitar bawah puting susu. Apabila tidak terlihat, kita geser ke samping, ke luar bagian dada. Kemudian amati denyutan nadi yang tampak di dada, apakah nampak bayangan vena yang ada di dada atau tidak. Pada palpasi yang pertama kita menentukan sudut lowis
yaitu antara manubrium dan juga badan sternum. Kemudian kita pindah jari ke bawah sampai ICS 2. 1, 2. Tentukan area aorta. Area aorta berada di ICS 2 bagian kanan. Sini. Kita rasakan apakah ada pulsasi atau tidak. Kemudian kita menentukan area pulmonal, yaitu berada di ICS 2 bagian kiri. Ini. Kita rasakan juga apakah ada pulsasi. Kemudian kita ke mid clavicula sinistra untuk menentukan apex. Apex berada di ICS 45. 1, 2, 3, 4, 5. Pada perempuan kita sebaiknya menaikkan payudara agar memudahkan dalam pemeriksaan. Apex segaris dengan mid clavicula sinistra. Biasanya nadi teraba di bagian 1 cm di bawah puting susu. Apabila kita tidak merasakan denyutan di bawah puting susu, biasanya denyutan akan bergeser ke lateral di anterior aksila lain. Dicurigai terjadi pembesaran pada jantung. Pada perkusi, selain mengetahui suara jantung, juga mengetahui batas-batas jantung. Untuk suara jantung normalnya yaitu redup. Kita mengetahui batas-batas jantung terlebih dahulu. Batas jantung bagian atas yaitu di ICS 2. 1, 2, mid sternalis. Berada di sini. Kemudian kita menuju ke batas kanan jantung yaitu di ICS 4. 2, 3, 4. ICS 4 mid sternalis. Jadi di sini. Kemudian kita menuju ke bawah yaitu batas bawah jantung di ICS 5. 4, 5. Untuk batas bawahnya berada di sini. Kemudian kita ke batas kiri jantung berada di ICS 5 mid clavicula sinistra. ICS 5 mid clavicula, tengah-tengah clavicula sinistra bagian kiri, berarti berada di sini, tepat di apex jantung. Kemudian kita perkusi di bagian jantung di batas-batas yang telah kita tentukan tadi. Kita tidak perlu memperkusi sampai ke bagian ketiak, cukup di bagian jantung. Kita perkusi apakah suaranya redup atau tidak. Kemudian kita auskultasi di bagian apex. Kita dengarkan suara jantung 1 dan suara jantung 2. Apakah tunggal atau ada suara tambahan seperti galop dan murmur. Bunyi jantung normal BJ1, BJ2 terdengar tunggal yaitu lup-dup apabila kita dengarkan. Setelah tahap kerja selesai, kita menuju ke tahap terminasi. Tahap terminasi yang pertama yaitu membereskan alat. Kita bereskan alat yang telah dipakai. Kemudian kita merapikan pasien. Kita tutup baju pasien dan juga selimut pasien. Kemudian buka sketsel. Lepas sarung tangan. Lalu cuci tangan.
Setelah itu kita evaluasi hasil pemeriksaan kepada pasien, lalu melaksanakan kontrak selanjutnya. Bapak, saya telah melakukan pemeriksaan pada jantung Bapak normal, tidak ada kelainan. Besok saya akan kembali lagi untuk melakukan pemeriksaan fisik pada Bapak yang lain. Kemudian tahap yang terakhir yaitu dokumentasi. Kita dokumentasikan hasil pemeriksaan di buku dokumentasi dengan mencatat nama pasien, nomor registrasi pasien, alamat pasien, ruangan pasien, hasil pemeriksaannya apa, apakah ada kelainan atau tidak, kemudian tanda tangan dan nama terang perawat yang melakukan pemeriksaan. Alhamdulillah, pembuatan video pemeriksaan jantung sudah selesai. Semoga bermanfaat.